Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Ya, kita berjumpa lagi untuk belajar Alkitab bersama ya. Jangan pernah merasa bosan untuk belajar Alkitab ya, karena ini yang akan menenangkan hati saudara ya, setidaknya sepanjang hari ini. Ini pula yang akan membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan. Ini pula yang membuat saudara akan selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Maka, ayo kita belajar. Tema kita kali ini, Tuhan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua. 70 murid yang lain. Ini berarti selain ke-12 rasul masih ada 70 murid yang lainnya. Jadi murid-murid Yesus sekarang sudah mulai banyak. Maka perutusan untuk selanjutnya dalam berkarya itu mulai dipercayakan kepada murid-muridnya, karena juga mereka yang perlu untuk mendapatkan pewartaan itu juga banyak ya. Dan perutusan ini berdua-dua. Mengapa demikian? Ya, dengan berdua-dua mereka akan lebih teguh, dengan berdua-dua mereka akan lebih meyakinkan. Sebagaimana misalnya para saksi sampai zaman sekarang pun atas kesaksian 2 orang ini lebih meyakinkan. Dengan perutusan berdua-dua, kalau yang satu lemah, yang satu meneguhkan, yang satu jatuh, yang satu menuntun, yang satu mau berjalan miring gak benar, yang satu mengajak untuk berjalan lurus ya. Tetapi memang ya, bisa saja risiko untuk melakukan penyelewengan kong kali kong berdua ya bisa, tetapi kemungkinan seperti ini lebih kecil. Maka dengan perutusan berdua-dua ini Yesus semakin yakin perutusannya lebih banyak berhasil. Mereka pun yang diutus juga lebih kuat karena merasa mendapatkan teman. Nah, perutusan kemana? Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang tidak dikunjungi. Jadi ada persiapan bahwa Yesus akan pergi ke kota-kota dan tempat-tempat yang akan dikunjungi. Sebelum Yesus mengunjungi tempat-tempat tersebut dan kota itu, mereka yang diutus inilah mempersiapkan. Katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Yesus melihat ya banyak orang yang percaya kepadanya ya, tetapi sedikitlah pekerja-pekerja itu. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mempunyai kerelaan untuk diutus. Nah, kita pada zaman ini pun boleh merefleksikan ya bahwa orang-orang muda ini mesti mau diutus. Tuhan banyak loh, tapi mana orang muda yang rela untuk zaman ini? Manakah orang muda yang mau diutus untuk zaman ini? Untuk apa? Ya menuai. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuwean supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuwean. Selain itu juga harus disertai dengan doa-doa. Minta kepada yang mempunyai tuwean supaya dikirimkan pekerja-pekerja. Dengan cara ini kita semakin yakin ya, perutusan ini akan berhasil dan pewartaan kerajaan Allah akan semakin tersebar luas dan banyak orang bertobat.
Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Disuruh pergi, tetapi seperti anak domba ke tengah serigala. Ini kalau bukan orang yang mempunyai mental baja, nggak bisa menjadi murid Yesus, nggak bisa mengikuti perutusan Yesus. Ya, pasti akan berhenti di tengah. Ya karena apa? Ya perutusan ini mempunyai resiko yang sangat besar, mempunyai resiko bahkan yang sangat mengerikan, yaitu apa? Nyawanya sendiri. Coba kalau domba ke tengah serigala itu kalau tidak merelakan nyawanya, siap mental seperti ini apalagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya kita siapapun juga murid Yesus, saudara diutus, ya tetapi ingat bahwa perutusan Yesus itu bukan perutusan yang ringan, bagikan domba ke tengah-tengah serigala. Ya siap menderita, ya tetapi jangan takut, Tuhan Yesus menyertai. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal. Ya, cobalah. Sudah ke tengah serigala, nggak boleh membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Nah, sampai di sini kita melihat kenapa begitu. Satu, supaya mempercayakan bahwa Tuhan itu akan menjamin untuk kehidupan mereka yang diutus. Tuhan akan menjamin ya, mereka yang diutus ini, entah itu dengan makanan, entah itu dengan tempat tinggal dan seterusnya. Yang kedua, ya, jangan sampai terlalu banyak membawa bekal, mengakibatkan bekal itu justru membebani. Ya, coba membawa bekal yang banyak dalam ransel, nanti malah bekal itu membusuk, membebani. Atau juga kasut, terlalu bawa banyak jubah, baju, nah ini kan membebani. Kasut juga. Ya, cukup yang dipakai itu ya. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, bukan bermaksud aneh ini ya, tetapi yang Yesus maksudkan, sudahlah kalau berjalan lurus ke depan ya. Jangan tengok sana, tengok sini ya, enggak jelas. Ya di dalam perutusan ini harus punya keyakinan ya. Nanti ada waktunya kok memberi salam. Ya. Tetapi bukan ini sebagai ajakan yang tidak ramah, ya bukan seperti itu ya, harus dipahami dalam konteksnya. Saudara-saudariku yang terkasih, jelas di sini sekarang kalau kamu memasuki suatu rumah, ya, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Loh, jelas kan ini yang diwartakan ini sekarang damai sejahtera, ya bersama Yesus ada damai sejahtera. Ya, Yesus datang ya, mengutus muridnya untuk membawa damai sejahtera lebih dulu ke sana. Ya, ini murid-murid ini kan mempersiapkan kedatangan Yesus. Ya, Yesus yang akan mengunjungi kota-kota mereka. Ada damai di situ. Apalagi kalau nanti Yesus sudah hadir. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu akan tinggal di atasnya. Ya, maka wartakanlah damai. Ya. Jangan takut kalau orang itu menolak. Kalau orang menerima, kita akan gembira. Salammu akan tinggal. Jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Loh, kita malah dapat berkat. Ya. Salam itu akan kembali. Ya, jadi kita yang akan mendapatkan damai sejahtera yang lebih ya, dari damai sejahtera yang dibuang oleh mereka. Ya sudah, mari untukku saja damaimu itu. Ya. Nah, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini sekarang menjadi jelas ya kenapa tidak boleh membawa bekal dan seterusnya. Ternyata Yesus memberikan jaminan. Jaminan seperti apa ya? Seorang pekerja ini patut mendapat upahnya. Upah apa? Ya sekurang-kurangnya untuk makan ya kan, sekurang-kurangnya untuk tempat tinggal. Ya, jangan berpindah-pindah rumah. Ya, dan sekurang-kurangnya damai sejahtera ada di dalam si pekerja itu. Ya, jadi luar biasa ya saudara-saudari kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus ini sebagai jaminan ya. Dan ini bukan omong kosong ya, meskipun kadang-kadang harus mengalami bagaikan anak domba yang diutus ke tengah
serigala. Ya, kadang-kadang harus luka, harus sakit, dan seterusnya. Jika kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Lah, ini kan lagi-lagi jaminan di sini ada makanan. Ya, terima saja makanan. Ya. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Ya. Jadi bersama Yesus ada jaminan. Ya, makan, tempat tinggal, dan yang lain. Ya. Ada bekal kekuatan juga yang diberikan oleh Yesus untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi ini bekal yang luar biasa yang melebihi dari sekedar bekal roti atau kasut ya, atau uang ya. Dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan jangan lupa ya itu ya mewartakan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah sudah dekat, itu artinya mewartakan pertobatan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi kalaupun ditolak, Yesus menyatakan ya sudahlah, nggak usah galau ya. Kalau diterima kita bersyukur, kalau ditolak kami itu mewartakan hal yang baik ya. Kami membawa keselamatan, kami membawa damai sejahtera. Tetapi kalau hal-hal yang baik, damai sejahtera, shalom dan seterusnya tidak diterima, ya sudahlah, kami akan mengebaskan debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Tidak akan ada yang kami bawa sedikit pun ya. Tetapi harus diingat, tetap diingat kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi ini adalah yang pewartaan kepada pertobatan, ke arah pertobatan ya. Akibatnya apa kalau mereka tidak menerima damai sejahtera dan tidak menerima warta pertobatan ini? Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, kita tahu ya, kota Sodom itu hancur karena hujan asam belerang. Lah ini kalau orang-orang tidak mau menerima pewartaan dari murid-murid Yesus yang sudah mempersiapkan untuk Yesus yang akan datang, mereka itu tidak terima, kota itu akan hancur lebih parah dari Sodom. Nah, kalau Sodom hancur oleh hujan asam belerang, kehancuran kota itu seperti apa? Sangat amat mengerikan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya kita bisa merefleksikan, ayolah kita diutus. Tuhan memang banyak, ya, tetapi bekerja sedikit. Jangan takut untuk diutus. Meskipun perutusan itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, kenapa tidak takut? Tuhan Yesus menyertai ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Bahkan kalaupun mereka itu menolak juga jangan takut. Yang penting kamu sudah mewartakan, yang penting kita sudah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat dan kita aman dari hukuman sebagaimana kota Sodom. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjuang mewartakan kabar gembira Kristus. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Ya, jangan lupa ini untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya, pakai channel ya, jangan lupa. Ya, dan like juga ya. Saudara-saudari sekalian, karya saudara
aktivitas saudara, keluarga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.